pesan seperti ini. Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu dengan harapan Muhammadiyah dapat dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya. Beramal dan berjuanglah dalam Muhammadiyah, sebab Muhammadiyah adalah tempat beramal dan berjuang. Berjuanglah dalam Muhammadiyah dengan keikhlasan dan kesadaran yang akan menumbuhkan rasa nikmatnya dalam beribadah dan beramal. Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Dari beberapa pesan beliau, dapat saya simpulkan bahwa mengelola pendidikan di Muhammadiyah itu memang harus serius, memang harus sungguh-sungguh. Mengelola pendidikan di Muhammadiyah itu tidak bisa biasa-biasa saja, tetapi harus luar biasa. Saya masih ingat pesan dari Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Hidayatullah. Beliau adalah Rektor Unsida. Dalam kesempatan beliau memberikan sambutan, beliau pernah menyampaikan begini: guru-guru Muhammadiyah itu harus mampu mengembangkan dan meningkatkan pendidikan di Muhammadiyah. Jika guru-guru Muhammadiyah tidak mampu mengembangkan dan meningkatkan pendidikan di Muhammadiyah, maka saran saya, ini saran beliau ya, bukan saran saya. Maka saran saya, jangan lama-lama menjadi guru di Muhammadiyah. Beliau sering menyampaikan itu dalam setiap momen beliau menyampaikan sambutan. Ini bagi saya adalah sangat mendalam untuk selalu menjaga 5K. 5K itu yang pertama adalah kompak. Kompak ini beberapa lembaga pendidikan di sekeliling kita insya Allah sudah mengakui bagaimana kekompakan guru-guru masa muda. Lalu yang kedua adalah kuat. Guru Muhammadiyah itu harus kuat. Kuat menerima tantangan di dalam sendiri maupun di luar lembaga kita. Karena ada peribahasa, semakin tinggi pohon itu berdiri, maka terpaat angin itu akan semakin kuat. Jadi tidak cukup kita hanya kompak saja, tetapi kita harus kuat. Dan yang ketiga adalah kontribusi. Kontribusi di sini guru-guru Muhammadiyah, dalam hal ini adalah guru-guru masa muda, harus berkontribusi dalam seluruh program dan seluruh kegiatan yang ada di masa muda. Gak bisa berkontribusi banyak, ya sedikit. Tidak bisa berkontribusi sedikit, ya kita mendukung semua program dan kegiatan yang ada di lembaga. Lalu yang keempat adalah konsisten. Kita harus konsisten, utun, istiqomah dalam mengembangkan pendidikan di Muhammadiyah, di masa muda. Dan yang kelima adalah komitmen. Ini Bapak Ibu, 5K ini ayo kita jaga bersama-sama untuk kita bersama-sama mengembangkan pendidikan, meningkatkan pendidikan di masa muda. Seorang guru, saya berharap terutama di MTS ini adalah selalu menjunjung tinggi syariat dan aturan-aturan Islam sebisa-bisa, semampu-mampunya, selalu. Kemudian kita sebagai seorang guru harus totality, mengerahkan segala kemampuan,
mengerahkan segala potensi yang kita miliki. Dan totality ini adalah ujungnya adalah fokus. Kemudian seorang guru sanawiyah harus menjadi inspirator bagi siswa-siswinya. Kemudian seorang guru harus quick respon. Perubahan apa yang ada di dalam masyarakat, kebutuhan apa, kecenderungan dan tren yang ada di masyarakat tentang pendidikan, seorang guru harus cepat untuk merespon, quick respon. Termasuk hari ini adalah bagian daripada attitude tentang quick respon. Ada perubahan yang akan terjadi, kita sudah menyambutnya dengan melakukan workshop IKM. Ini quick respon. Kemudian yang berikutnya adalah objektif. Seorang guru tidak boleh seperti hanya kata dalam tempurung. Harus bisa keluar dari sesuatu yang membelenggunya. Harus objektif. Harus mengedepankan objektivitas, jangan subjektivitas. Menurut ahli filsafat, subjektif itu ada, rasional itu ada dua, rasional objektif dengan rasional subjektif. Artinya kita berharap bahwa apa yang kita pikirkan objektif itu adalah objektif pula untuk orang lain, benar apa yang kita anggap benar pula untuk orang lain. Ini objektif. Kemudian berikutnya adalah mind, harus punya perasaan, harus punya hati. Kita mendidik harus dengan hati, dengan pikiran, dengan jiwa. Jadi mind itu dengan jiwa. Ibaratnya kita sebagai guru adalah mengajar dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh hati. Kemudian achievement. Achievement ini adalah sebuah kalimat bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang selalu eksis, harus selalu siap untuk berubah dan meningkatkan diri. Wujudnya adalah kita harus bisa mengupdate pengetahuan kita, mengupdate hal-hal yang mungkin diperlukan sebagai bahan ajar untuk anak-anak. Ini adalah achievement. Kemudian yang terakhir adalah humanism. Humanism artinya apa yang kita lakukan benar-benar bisa membuat orang lain tenang, membuat orang lain tentram. Wali murid yang datang kepada kita menanyakan seberapa banyak kita bisa menanggapinya dengan baik. Bisa kan? Bisa kan? Ini namanya jadi diangkat. Itu namanya jadi jempol. Apa kata jadi jempol? Terkait dengan IKM yang sebetulnya kalau kita membaca, mengevaluasi dari apa yang sudah dilakukan di Matsa Muda, maka gambaran Matsa Muda punya keyakinan dan punya pengalaman yang karena pada saat Matsa Muda itu mengimplementasikan kurikulum 13 yang kemudian disempurnakan di 2019, Matsa Muda jauh telah memberikan terobosan yang hakikatnya kalau kemudian kita tarik ke kurikulum Merdeka, bukan hanya sekedar istilah yang diambil berbeda, tetapi di Matsa Muda sudah mencoba lebih dulu terkait dengan bagaimana kurikulum Merdeka itu diimplementasikan. Sebagai contoh konkret adalah pembelajaran mendalam, bagaimana anak itu melakukan penguasaan bahasa Inggris, maka Matsa Muda memberikan ruang bagaimana formulasi struktur kurikulum bahasa Inggris itu membentuk kerjasama dengan lembaga
lembaga yang bergerak di kecakapan bahasa Inggris yang kemudian betul-betul memberi ruang kepada anak itu untuk bisa belajar mendalam. Ini salah satu contoh yang sudah diambil di Madsa Muda. Contoh yang lain terkait dengan itu misalnya basisnya pesantren, lalu kemudian mengambil posisi harus anak itu di dalam kurikulumnya harus memiliki kompetensi lulus terkait dengan hafalan Quran, itu pun juga sudah diambil, dan kemandirian ini menunjukkan bahwa Madsa Muda sebagian besar sudah melakukan implementasi kurikulum Merdeka. Masih boleh itu. Di tahun pelajaran depan, bulan apa Bapak Ibu? Juli. Minggu ke? Alhamdulillah pada hari ini tadi saya sudah bersama-sama dengan semua guru MTS Muhammadiyah 2 Karangasem. Pada hari ini tadi kita sudah banyak sekali berdiskusi untuk penyiapan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah ini. Jadi tadi yang kita diskusikan adalah bagaimana melaksanakan kurikulum Merdeka, mulai dari bagaimana memahami capaian pembelajaran, kemudian menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Alhamdulillah guru-guru sangat antusias dan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Mulai dari nama mapel, pasal atau kelas, mulai dari TP dulu. Baru nanti tabel berikutnya adalah ATP-nya, ya. Jadi kita membuat 2, TP dan ATP, karena yang diberikan oleh pemerintah hanya CP-nya. Alhamdulillah tempatnya sangat menyenangkan. Jadi memang saya pertama kali ini ke daerah ini ya. Saya bayangkan ini kok mirip dengan daerah Batu. Nah, karena tempatnya yang nyaman, kemudian ruangannya ber-AC, kemudian makanannya juga luar biasa bagus begitu, sehingga teman-teman guru itu merasa nyaman dalam kegiatan workshop ini mulai pagi tadi jam 8 sampai penutupan jam 4:30 tadi. Jadi mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan workshop, karena tidak hanya ceramah ya, dari workshop tadi kan teman-teman juga menyusun dokumen TPATP dan juga mempresentasikan. Alhamdulillah luar biasa. Maka lewat implementasi kurikulum Merdeka ini, lewat P5-nya ini, harapannya akan terbangun sebuah karakter yang memang khas milik pelajar-pelajar Indonesia yang bisa jadi tidak dimiliki oleh pelajar yang lain pada aspek-aspek tertentu. Problemnya kembali adalah bagaimana kepekaan kita dalam melihat konteks, kepekaan kita melihat konteks untuk menemukan satu aktivitas atau satu kegiatan yang digunakan untuk menguatkan karakter-karakter itu.
guru itu ujung tombak. Kurikulum Merdeka ini kan harapannya mampu memfasilitasi siswa itu berkembang sesuai dengan bakat yang atau keutamaan yang dititipkan Tuhan padanya. Maka titik tekannya ditonjolkan adalah kita mengapresiasi semua potensi utama yang dimiliki dia. Ketika kita bertemu dengan seorang anak yang misalkan punya kemampuan dalam bersolawat atau dalam bernyanyi yang bagus misalkan, tetapi kemampuan fisikanya itu gak bagus, matematikanya jelek, maka ketika ketemu dengan dia, maka jangan bertanya untuk matematikanya yang jelek itu, tapi kita tonjolkan, kita yakinkan bahwa kamu punya potensi untuk menyanyi bersolawat yang baik gitu. Dan itu potensi itu gak dimiliki oleh yang lain. Dengan satu penyikapan seperti itu, harapannya anak akan semakin yakin bahwa dia itu punya potensi. Nah, ketika semakin yakin, maka dia akan mengenali dirinya. Maka pada akhirnya setelah dia mengenali dirinya, maka dia akan berkembang sesuai dengan potensi terbaik yang dia miliki saat ini. Harapan saya untuk seluruh guru di MTS Muhammadiyah Karangasem ini bisa mengimplementasikan apa yang sudah disusun hari ini, sehingga nanti di awal tahun pelajaran 2023-2024 kurikulum Merdeka di sekolah ini sudah bisa diimplementasikan dengan baik. Jadi tidak hanya berhenti di workshop ini saja, tetapi seluruh apa yang dihasilkan di workshop ini bisa diimplementasikan di kelas untuk tahun pelajaran mendatang, seperti itu. Berharap karena punya jejak rekam yang sudah jelas, insya Allah di dalam kurikulum Merdeka yang pada saatnya sudah akan diberlakukan oleh Kementerian Agama, saya punya optimis dan punya keyakinan yang sangat yakin, insya Allah Madsa Muda dengan sivitas akademiknya akan mampu mengelola kurikulum Merdeka ini, mengimplementasikan dengan benar, dan pada akhirnya insya Allah akan bisa mampu mencetak lulusan-lulusan yang memiliki kepribadian yang unggul, lalu pengetahuan yang insya Allah dalam bahasa Quran itu adalah memiliki pengetahuan yang dalam, lalu kemudian skill dalam tanda kutip berarti keterampilan yang handal. Jadi lulusan yang diharapkan menjadi punya sikap, pengetahuan dan keterampilan ini insya Allah ada di Madsa Muda membentuk generasi-generasi yang punya akhlakul karimah, kemudian pengetahuan kekuatan yang kuat, dan kemudian keterampilan yang handal. Maka itu ke depan harapan kami sebagai penyelenggara workshop IKM ini tentu Bapak Ibu semua nanti dapat merealisasikan, dapat mengaplikasikan kepada seluruh peserta didik di Madsa Muda dalam proses pembelajaran. Nanti kita awali di anak-anak kelas 7 ya, kita awali di anak-anak kelas 7, lalu di perjalanan tentu nanti akan tampak lah, oh ini kekurangannya ini itu tidak masalah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Aris, itu tahap permulaan. Yang namanya P52RA itu boleh setahun sekali, itu boleh, meskipun aturannya 1 tahun 3 kali. Kita ambil garis-garis yang sekiranya mudah untuk kita lakukan, namun kontennya itu bisa sampai ke anak seperti yang diharapkan di dalam kurikulum, seperti itu Bapak Ibu. Dan saya tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aris. Terima kasih atas waktunya 1 hari ini, luar biasa. Kemudian kami sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru Madsa Muda yang telah dengan baik mengikuti workshop kurikulum IKM selama 2 hari ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan segala kekurangan apapun di dalam workshop ini. Tentu kami sudah menyiapkan semuanya, kami berharap tidak ada kekurangan, namun kalau misalkan masih ada kekurangan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inti dari kegiatan ini adalah kami berharap Bapak Ibu paham apa itu kurikulum Merdeka dan besok bisa diimplementasikan kepada anak-anak kita di Madsa Muda.
Saya kira itu. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, pelaksanaan workshop IKM 2 hari tanggal 15 dan tanggal 16 Juni 2023 ini kita tutup. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.